Jadi hari ini bacanya 14 ayat. Surat ini diturunkan di Mekah dan di dalam Al-Quran disimpan di posisi ke-27. Jadi ayatnya nomor ayat 27 ya, suratnya An-Naml, dan kita akan baca dari ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qasim. Tilka Tausiah. ayatul Qur'ani wa kitabim. Tilka ayatul Qur'anil kitabim Wa mubin. busyra lil mu'minin. Hudan wa busra lil mu'minin. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. Alladzina yuqimus sholata wa yu'tunaz zakata wa hum bil akhirati hum إن yuqinun. الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. Innalladzina yu'minuna bil akhirati zainahum a'malahum fahum ya'mahun. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. Ulaika alladzina lahum mm, suwa'ul azabi wa hum fil akhirati humul ahsyarun. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. Wa innaka latulaqal Qur'ana fil ladun hakimin إذ alim. قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم Idh qala Musa li ahlihi inni atastu nara sa'atikum minha hijabari wa atikum إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. Ini
narosa'atikum minha لما jahan. جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان رب العالمين. Amma ja'aha nudiya amburika ma finnari wa man hawlaha subhanallahi rabbil alamin. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. Ya Musa innahu azizul hakim. بعصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولو يؤقب. وَقِيَاسَكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَا يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. Ya Musa ya فإني آيَنَّهُ لَدَيَّ إلا من مُرْسَلٌ ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حَسْنًا بَعْدَ سَوْءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ وأدخل رَحِيمٌ. يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء وأذهب خذك بجيبك تخرج في بيضاء تسع من آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. نفس أن يقول موسى إن في آيات إلى فرعون وقومه لما إنهم جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين. ما جاءهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين. وجاهدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا وجاهدوا بها واستيقنها أنفسهم ظلما انظر كيف وعلوا كان عاقبة المفسدين.
Anzur kaifa kana aqiyatum mufsidin. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Quran. 14 ayat yang sudah kita baca dari surat An-Naml ini. Mudah-mudahan bacaan kita yang baiknya, yang benarnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam catatan amal ibadah kita yang tentunya diharapkan akan menjadi bagian dari mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di hari Jumat ini mudah-mudahan kita mendapat keberkahan dari bacaan Al-Qur'an kita. Kemudian kita juga kalau ada salahnya, pasti banyak salah dan kelirunya ya. Baik karena sengaja ataupun ketidaksengajaan atau karena kekurangan ilmu atau karena kondisi yang masing-masing sedang alami. Mudah-mudahan Allah ampuni ya dosa dan kesalahan bacaan Al-Quran kita. Dan tentunya kita berharap mendapatkan keberkahan dari yang kita baca ini dengan cara apa? Dengan cara selalu diberikan kesempatan untuk terus-terusan belajar membaca Al-Quran dalam niatan untuk meningkatkan kualitas bacaan kita masing-masing. Ingat Bapak Ibu, meningkatkan kualitas bacaan masing-masing dalam hal membaca Al-Quran adalah kewajiban individual, fardu ain, ya, kewajiban membaca Al-Quran. Karena kalau baca Al-Qurannya tidak bagus, sholatnya juga tidak bagus pasti. Karena Al-Quran wajib dibaca di dalam sholat. Ya, yang wajib dibaca dalam sholat adalah surat Al-Fatihah. Jadi yuk kita Bapak Ibu belajar paling tidak Al-Fatihahnya kita bacanya sesuai dengan kaidah yang seharusnya. Ya, tentunya masing-masing punya ukuran, masing-masing punya kemampuan, kapabilitas. Ya, dari itu yuk kita sama-sama. Yang ada ini potensi diri kita tingkatkan supaya kompetensinya naik. Ya, ingat Bapak Ibu, Rasulullah SAW menyampaikan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Artinya, kalau Rasulullah menyampaikan seperti itu, berarti kita selaku umatnya tentu saja memiliki tanggung jawab sekaligus rasa cinta untuk meningkatkan kualitas bacaan kita agar kita terus-terusan belajar mulai dari membaca, memahami, mengamalkan, menikmati dan mengajarkan atau menyebar luaskan kepada orang lain. Ingat Al-Quran ini diturunkan dengan perintah pertamanya untuk membaca. Ya, artinya setelah membaca dan kemudian kita meyakini bahwa ini kebenaran setelah kita paham, terus kita amalkan dan amalan-amalan kita usahakan Bapak Ibu sampai nikmat. Jadi kalau Allah menyuruh wa aqimus sholata wa atuz zakat, nah, tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat, lakukan sampai nikmat. Sholat yang nikmat, sholat yang seperti apa? Sholat yang sesuai dengan contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi Rasulullah itu ketika mendapatkan perintah sholat, maka beliau lakukan sholat. Sholat yang beliau lakukan adalah sholat yang khusyuk, ya, bukan sholat yang sahun. Jadi sholat yang khasiun. Kenapa sholat yang khasiun? Karena sholat yang khasiun ini, sholat yang khusyuk akan mengantar pelakunya, ya, pakai pelaku ya,
mengantar tersangkanya sholat menjadi orang yang ahli surga Firdaus. Ya, kemarin sudah kita baca di surat ke-23 ya, dari ayat pertama sampai ayat ke-11. Saya nggak bakal nanya ibu-ibu karena pasti udah nggak hafal lagi ya. Nggak nanya Bu. Ya, tenang. Ya, Pak. Ayatnya ditegaskan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Ya, beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapa orang yang beriman yang beruntung? Ciri pertamanya adalah yang sholatnya khusyuk. Apakah ada orang beriman, ada orang yang beriman tapi tidak beruntung? Ya nggak mungkin. Yang namanya beriman pasti beruntung. Ya, tapi apakah ada orang yang sholat tetapi tidak beruntung? Ada. Siapa mereka? Nah, wailul lil mushallin alladzina hum an sholatihim sahun. Ya, itu harus hati-hati Bapak Ibu. Yang sholatnya sahun. Sahun itu asal-asalan, asal sholat. Dan wae dengar tinu dibaca gitu naon. Ya, so aya nu ngajarkeun gitu. Ulah da kudu ngarti naon anu dikerjakeun ya. Apa yang diamalkan kudu ngarti. Ya, kudu ngarti, kudu bener. Mun geus ngarti jeung bener pasti bakal menghasilkan ibadah yang nikmat. Ya, sholat tuh ketagihan, selesai sholat hayang sholat osok Bapak Ibu gitu. Selesai sholat meni siga kuda lepas digedogan, wah langsung ngacir ya. Padahal harusnya selesai sholat harus hayang sholat deui. Itulah orang yang hayang sholat deui oleh Allah Subhanahu Wa Taala diperintahkan kepada Rasulullah supaya diberi contoh. Orang yang sholat fardu 5 waktu hayang deui sholat dibolehkan untuk nambah sholat, yaitu sholat rawatib yang nempel di sholat-sholat yang ditentukan waktunya. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat atau 4 rakaat setelah duhur. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. Nah, apakah ada lagi sholat yang lain? Yang lain banyak, terutama yang belum ibu kerjakan banyak ya Bapak kerjakan. Di antaranya yang selalu kita kenang bahwa itu setelah Rasul diperintahkan untuk untuk membaca, maka Rasulullah diperintahkan untuk bangun ya. Bangun dari berkumul, dari berselimut. Kenapa berselimut? Karena beliau masih merasa ketakutan setelah mendapatkan wahyu di gua Hira. Kemudian diperintahkan untuk melaksanakan sholat. Ya, sholatnya adalah sholat tahajud. Kalau sekarang populernya disebut begitu ya, namanya qiyamul lail. Ya, disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan sholat yang pertama kali itu bukan sholat fardu. Sholat fardu itu diperintahkannya setelah Rasulullah 10 tahun menjadi Rasul atau menjadi Nabi. Sedangkan sholat yang di awal-awal diperintahkan adalah sholat malam qiyamul lail yang sekarang istilahnya disebutkan sebagai sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal laka asa ayya ba'asaka rabbuka maqamam mahmud. Ya, sholat tahajud. Kemudian ada juga sholat duha ya. Kemudian ada juga sholat isyraq, ada juga sholat hajat, ada juga sholat apa lagi Bu? Sholat tobat, terus sholat apa lagi Bu? Sholat jenazah. Jangan lupa Bapak Ibu kudu bisa sholat jenazah. Jangan sampai sholat jenazah pakai ruku jeung sujud. Nah ayah Bapak Ibu, nah ngiring ibadah haji malah ya Pak Haji Bu Haji sok garaya lamun balik ke tanah air teh itu teh ternyata sholat apa namanya sholat jenazah juga sampai bingung
sholat yang ada sujud langsung salam. Karena di kitanya di sini nggak pernah, kalaupun ada yang meninggal, ya paling datang nanti ngesian amplop kumpul terus diselapkan, terus sholat. Padahal disunahkan mah ikut menyolati. Masya Allah, tabarakallah. Ya, jadi yuk kita tambahkan nikmat kita dengan menyadari bahwa ada kelompok manusia yang disebut beriman dan akan beruntung. Salah satu karakter utamanya yang harus dipahami adalah tentang sholat. Ya, sholatnya yang pakai ilmu beda dengan sholat yang tidak punya ilmu. Sholat yang tidak punya ilmu baru ada daging pedak digoreng sudah apa Bu? Hebat ya. Kalau yang khusus sholatnya kalau ada pedak digoreng atau jengkol digoreng atau petek digoreng keamen tuh Bu. Kamu Bu, tapi ulah balik ngalamun, waduh, dia geng. Enggak Bu ya. Bedanya di situ. Jadi jangan sampai kita seperti orang pingsan seperti ketika sholat khusyuk itu ya. Sholat khusyuk itu mengerti yang dibaca, mengerti keadaan, tahu situasi. Kalau dia jadi imam atau jadi makmum itu berbeda. Kalau dia di masjid ataupun di tempat lain juga berbeda. Ya, maksudnya berbeda itu rasa yang ditimba di dalam dirinya. Apakah sholat boleh di atas batu, Bapak Ibu? Boleh di atas tanah? Boleh. Boleh di atas kuburan? Dari kain panjang gitu, kayak stagen. Meskipun tanah atau batu, kalau di atas kuburan tidak boleh. Kalau di pemakaman sholat boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh itu di atas kuburan. Kalau itu tahu bahwa itu kuburan. Kalau tidak tahu bagaimana? Boleh sholat nggak? Boleh. Atau kuburannya sudah dipindahkan, boleh sholat nggak? Boleh. Ya, diantaranya kalau Bapak Ibu ya nanti kalau kita menunaikan ibadah haji atau umroh, sholat di Hijri Ismail itu adalah sholat di kuburan siapa itu Bu? Sholat di Hijri Ismail kuburan siapa? Kuburan Siti Hajar, ibunya Nabi Ismail. Di situ dimakamkannya Bu ya. Cenah saya juga katanya waktu itu saya nggak ikut melatih dan nggak ikut memakamkan ya. Baik Bapak Ibu, yuk kita lihat setelahnya kita membaca, kita baca terjemah tafsir Ibnu Katsir untuk mendapatkan ya, di yang waktu Alhamdulillah selain kita di Saung Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Kota Bandung, hadir juga sahabat-sahabat kita yang setia dari Saung Tahfidz Al-Quran yang tersebar, ada yang di Cirebon, ini di Kanoman, harusnya Irin Apriani, di Cirebon juga dari Kasupuhan ada Ibu Hilda Martina, dari Tasikmalaya ada hadir di Cidolo Baru Bandung Tasikmalaya ya. Yulianingsih, kemudian masih dari Tasikmalaya ada Kang Agus Jafar Sidik, Masya Allah, di Jaya Sukaraja Tasikmalaya. Kemudian ada Alhamdulillah dari Bandung di daerah Margahayu Kang Haji Muhammad Husain ya bersama keluarga. Kemudian masih dari Bandung juga ada dari Cipamokolan Kang Ahmad Widyadi bersama keluarga. Masih dari Bandung ada Kang Irwan Fikri bersama keluarga di Bojong Soang, dan dari Bandung juga Radio Wilayah FM ya Kang Indra Gunadi bersama keluarga. Masya Allah, tabarakallah, yuk kita tambahkan nikmat kita dengan mencoba ayat-ayat Al-Quran An-Naml mulai ayat pertama ya. Tosin. Nah, surat ini adalah ayat-ayat Al-Quran dan ayat-ayat kitab yang menjelaskan. Di penegasan ini bukan palsu, ini benar-benar Al-Quran yang menjelaskan tentang apa? Tentang sesuatu yang perlu dijelaskan. Untuk menjadi petunjuk dan berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Jadi Bapak Ibu ketika mendapat kesempatan membaca surat semut, surat An-Naml ini, kita buka hati kita, buka pikiran kita akan mendapat penjelasan, akan mendapat petunjuk, dan akan mendapat kabar gembira. Ya, kalau kita beriman. Gembira Bapak Ibu enggak? Alhamdulillah berarti masih ada iman. Nah,
Yaitu siapa yang beriman itu, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Untuk menyiapkan di negeri akhirat, amalan di dunia yang pokok adalah sholat dan zakat. Pokok itu nggak boleh ditinggalkan. Kalau sholat tidak boleh ditinggalkan meskipun dalam keadaan yang payah sekalipun, kecuali sudah meninggal dunia. Itu pun tetap harus sholat, tapi yang sholatnya orang lain yang masih hidup, disebutnya disolatkan. Saking pentingnya menyolati jenazah, sampai orang yang menyolati jenazah itu akan mendapat hadiah dari Allah berupa satu qirot. Satu qirot itu adalah emas sebesar gunung Uhud. Nah, Bapak Ibu punya emas sekarang, Bu? Di rumah masing-masing ada emas, emas bejo, emas uungnya, emas kilo 80 kilo. Ini sebesar Uhud, emas beneran, ya, insya Allah. Bagi orang yang menyolati mayat, menyolati jenazah. Apakah bagi orang yang sholat untuk dirinya sendiri? Jadi menegakkan sholat itu sholat untuk diri sendiri. Apakah mendapat pahala? Masya Allah, luar biasa. Ya, karena apa? Sholat itu adalah tihannya agama. Dan agama kita membimbing untuk berbuat baik, berbuat lurus yang akan menyelamatkan dunia dan akhirat. Kalau sholatnya tidak benar atau tidak menegakkan sholat, berarti runtuh agamanya, berarti tak akan bahagia di dunia dan tak akan bahagia di akhirat. Inna sholat lirik. Sesungguhnya sholat itu tanda manusia eling kepada Allah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Orang yang eling kepada Allah ketingali dari perbuatannya, dia selalu tenang hatinya, Bu ya. Orang yang mudah bulana berarti sholatnya terberes, tabunya besok berasah murusuh gede amoknya. Apa namanya, Bu ya, kalau gede amok tuh, Bu? Barangasan. Barangasan lamun cek orang Sunda, lamun cek orang Brebes mah borong son. Gitu, Bu ya. Ya, biar berkesan, Bu ya. Jadi barangasan. Nah, itu berarti sholatnya tuh beres. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu nu ayeuna sok ngarasa barangasan, berarti eta teh beres. Kudu kumaha? Bereskeun sholatna, insyaallah barangasanana bakal leungit ya, kersaning Allah. Karena di dalam sholat ada membaca ayat, ada berdiri, ada ruku, dan ada sujud. Ada juga penutupnya. Insya Allah mendirikan diri kita ini tahu dan mawas diri. Nah, kemudian yang menunaikan zakat. Bagi yang punya hartanya, menunaikan zakat itu adalah memberikan. Tapi bagi yang nggak punya, yang fakir, yang miskin, yang termasuk dalam kategori 8 asnaf, menunaikan zakat artinya menerima dengan penuh keberkahan. Jadi jangan lupa Bapak Ibu, menunaikan itu adalah bagi si kaya yang wajib membayar zakatnya, yaitu muzaki, itu adalah menunaikan, itu memberikan, mengeluarkan sebagian hartanya. Bagi yang miskin adalah menerima, disebutnya orang yang berhak. Jadi dua-duanya ibadah. Itu sebabnya kalau Bapak Ibu ada mau membayarkan zakat harus ada ijab qabul antara pemberi dengan penerima. Kalau nggak ada ijab qabul, itu mah sami wae jeung mere biasa. Ya, ingat Bapak Ibu ya, harus dilakukan seperti itu. Bukan seperti melemparkan sesuatu yang tidak berguna. Zakat itu adalah dalam rangka ibadah bagi yang membayar dan bagi yang menerima. Banyak di antara kita yang mengabaikan hal itu. Nah, bagaimana kalau tidak pakai ijab qabul? Nggak sah zakatnya. Ya. Jadi harus pakai, jelas siapa yang menerima, siapa yang memberi. Ya. Bagaimana kalau rigid ngasihkannya kepada yang akan nerimanya karena kita tidak tahu, maka disediakanlah wadah yang namanya amil. Dan ketika amil ini berkumpul disebutlah badan amil zakat, bukan badan ambil zakat ya. Kayak zakat orang diambil-ambil, dipisahkan, bukan. Badan amil zakat. Secara nasional dikoordinir, ada juga
Badan Amil Zakat Nasional. Tapi itu teh hanya bukan untuk menjadikan zakat itu bisa terlaksana dengan baik, ada ijab, ada qabul. Bukan untuk memperkaya pengurusnya, apalagi dipakai membeli rumah atau memperkaya diri. Ya, kira-kira di orang ayah tebu nggak ada duit zakat. Ayah. Ya Bu, sakedeung deui asup ka panjara. Nu aya ge ayahnya nu ada laharan duit tina hasil mengumpulkan dana umat. Nah, jadi yang pertama adalah orang yang sholat, dan yang kedua adalah yang menunaikan zakat, dan yang ketiga yang yakin bahwa ada hari akhirat. Orang yang yakin hari akhirat dirunut ternyata itu adalah perintah Allah kepada para malaikat untuk disampaikan kepada para nabi informasi tentang adanya hari akhirat. Tidak ada seorang pun manusia yang tahu hari akhirat kecuali karena dari kitab suci yang merupakan firman Allah dan disampaikan oleh para malaikat kepada para nabi, dan kita menerimanya dari para nabi. Nah, begitu Bapak Ibu ya, bahwa di sana ada qadar dan ada hari kiamat, ada hari pembalasan. Insya Allah mudah-mudahan kita termasuk yang yakin akan adanya hari akhirat. Ciri orang yang yakin akan adanya hari akhirat adalah dia selalu mawas. Karena apa? Semua akan dipertanggungjawabkan. Al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti di alam sana itu akan ada perhitungan. Jadi yuk kita kuatkan iman kita, kita tegakkan sholat kita bayarkan tunaikan zakat kita, dan kita yakini seyakin-yakinnya tentang hari akhirat. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, para malaikat dan para nabi nanti di hari akhirat akan menjadi bagian dari kisah di akhirat. Kita akan bertemu dengan para malaikat, kita akan bertemu dengan para nabi, dan kita pasti akan bertemu dengan Allah. Masalahnya ketika bertemu Allah, apakah kita mempertanggungjawabkannya bisa atau tidak? Ya. Dan Allah akan menyediakan hanya dua tempat, surga dan neraka. Dua-duanya milik Allah. Bagi Allah yang suka dan Allah yang ridho, maka dimasukkan ke dalam surganya. Bagi Allah yang tidak suka dan tidak ridho, disediakan tempat namanya neraka. Antara surga dan neraka ada sebuah jembatan namanya Asy-Syiratal Mustaqim. Mudah-mudahan Bapak Ibu salametnya termasuk abdinya ketika melewati jembatan Asy-Syiratal Mustaqim. Insya Allah. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada negeri akhirat, kami jadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka di dunia, maka mereka bergelimang dengan kesesatan. Mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang buruk di dunia, dan mereka di akhirat adalah